Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi dengan Bang Umar Alfariski dan juga buat para teman-teman ya, para Iwan Villa, para mualim dan juga para subscriber ya, dimanapun Anda berada ya. Kembali lagi dengan Bang Umar Alfariski. Untuk kesempatan hari ini, Bang Umar membuat satu konten ya di dalam tanda petik berbicara tentang bagaimana kesaksian dari para mualaf-mualaf ya, atau yang dikenal mereka ini dulunya sebagai seorang praktisi nonis ya. Kalau di era sekarang kan banyak disebut sebagai nonis atau non Islam ya, yang dimana dulunya ini mereka ini menjadi seorang praktisi Kristen ya, menjadi seorang praktisi Kristen dan akhirnya belajar terkait bagaimana Islam, dan akhirnya mereka menemukan sebuah kebenaran di dalam Islam. Tapi ada hal yang menarik ya para ikhwan fillah, para mualim ya, bahwa teman-teman kita yang satu ini, bukan satu sih sebenarnya, ada berapa ya? Kalau nggak salah itu ada satu, dua, ada tiga ya. Tetapi Bang Umar rangkum itu semua. Bagaimana perjalanan mereka dulunya menjadi seorang praktisi Kristen, terus belajar tentang Islam ya, dan akhirnya ketika mereka menemukan kebenaran di dalam Islam dan membuat mereka sekarang sudah login ya, sudah login ke Islam. Ada yang kurang lebih 1 bulan ya, terus ada yang beberapa hari yang lalu. Jadi bagaimana keseruan mereka ya ketika mereka mencari sebuah kebenaran di dalam Islam. Nanti Bang Umar akan kasih videonya ya, tapi sebelum videonya itu saya kasih, di Bang Umar sedikit bercerita sedikit tentang bagaimana mereka ini ya. Jadi mereka ini dari dulu mereka belajar, ada yang Kristen Advent ya, ada yang Kristen dia punya corak apa ya, kayak saksi Yehova gitu loh ya. Terus ada juga yang dari Katolik, itu ada ya. Jadi ada yang dari Katolik, Advent, terus habis itu yang saksi Yehova. Nah, ketika mereka bernarasi terkait iman mereka yang lama, terus habis itu membandingkan dengan iman yang ada dalam perspektif Islam, mereka coba untuk belajar ya, melepaskan mindset mereka. Jadi mereka ini open mind gitu loh ketika mempelajari beberapa religion ya. Nah, dari beberapa religion itu mereka itu belajar gitu loh. Dari beberapa religion A, B, C, D dan seterusnya mereka belajar ya. Jadi mereka ini benar-benar mencari sebuah kebenaran di dalam tanda petik secara logika kan gitu ya, secara logika, ilmiah, dan tentu juga secara akademis. Bahkan mereka sempat sempat berdiskusi kecil gitu loh, sempat berdiskusi kecil dengan teman-teman dari kalangan praktisi Islam ya. Ada yang dari Katolik itu mereka menceritakan bagaimana dulunya gitu loh, sampai memeluk agama Islam. Jadi macam kayak ada masa pembelajaran, terus ada kayak masa tertolak, terus ada kayak masa di mana dia mengalami masa sulit dalam tanda petik ujian ya. Tetapi dari itu semua mereka nggak mau menyerah gitu loh, nggak mau menyerah, dan akhirnya mereka tetap login ke Islam ya, walaupun di Islam sekarang mereka sempat mengalami yang namanya, ya tahu sendirilah ya bagaimana ketika seseorang itu dari iman yang lama ke iman yang baru pasti ada pro dan kontra, nah kayak gitu ya. Tetapi ada hal yang cukup menarik ya dari teman-teman kita ini ya, yang dulunya dia seorang Kristen dan login ke Islam, itu bisa membuat kita teredukasi ya, bisa membuat kita semangat gitu loh, bisa membuat kita narasi-narasi mereka itu menginspirasi kita gitu loh. Oh inilah Islam, oh inilah kebenaran yang ada di dalam Islam. Nah, bagaimana keseruan mereka ketika mereka bercerita tentang iman mereka yang lama terus masuk ke dalam iman mereka yang baru. Nah, di sini Bang Umar akan kasih videonya ya. Nanti kalau udah saya kasih videonya, para Ivan Villa dan juga para subscriber dimanapun Anda berada,
silakan berkomentar dengan komentar-komentar yang positif ya. Baik, mari kita sama-sama menyimak video berikut ini. Terkadang kan ya itu untuk untuk mengucapkan kalimat syahadat itu kan mungkin tidak sesulit untuk istiqomah. Makanya istiqomah itu kan makanya dikumpulin biar saling menguatkan. Iya. Iya. Nanti boleh, misalnya kalau mau join dengan komunitas yang sudah ada di Jakarta juga boleh. Kita udah ada grup ya kan? Ada grup WhatsApp yang namanya Muslim dari lahir saya kok. Oh iya, ya nggak apa-apa kan jadi pembinaannya. namanya juga Ducati Malaf Club. Sorry. Kok kamu ini lagi? Kok jadi Ducati? Enggak, sambil baca jaket. Iya. Ada cerita lagi nggak dari Stanley yang menarik itu? Wah, kalau cerita sih banyak, tapi biarlah nggak cerita untuk diungkapkan. Ini mengenai perjalanan nih kok. Dulu saya pas waktu baru memeluk Islam, jadi kan sempet ke kampung lagi di NTT gitu kan. Nah tuh dikejar-kejar tuh sama Satpol PP. papa, enggak sama papa. Keren sama Satpol PP. Nah nggak lama mau dipanah itu. Hah? Iya. Sama papanya sendiri mau dipanah? Iya. Mau disate gitu? Enggak, karena memang kan di sana kan benar-benar fanatik Katolik. Jadi kebetulan Om juga kan seorang Romo di sana kan. Ada yang sekolah frater juga di Manado. Jadi Mik. Ini mohon maaf karena mic terbatas jadi kurang satu. Iya. Terus? Iya. Jadi pas saya ke sana udah mau dipanah tuh kan. Nah, udah saya buru-buru tuh ngumpet-ngumpet sampai disembunyiin sama teman-teman tuh kan, disembunyiin baru saya pulang. Pas saya pulang itu cuma saya ngabarin teman saya di sini dulu kok, teman kecil. Saya bilang kan ntar tunggu di di Pelabuhan Tanjung Priok gitu kan, karena kan dulu kan masih pakai Sri Mau Ambon. Nah udah tuh pas sampai Banjar itu kebetulan tuh saya keluar dari Sri Mau Ambon, kapal udah jalan. Tinggalan. Duit habis. Terus? Akhirnya saya di situ sempat sampai jualan kain di situ, ngikut orang-orang yang nggak kenal nih sampai datengin gitu, bang sini bang saya jualin bang sini saya jualin gitu. Akhirnya saya ngumpulin lagi, saya tanya lagi datang kapal itu lagi kapan, pas datang lagi baru saya pulang. Nah pas pulang di sini pun juga dari pihak nyokap nggak terima juga. Ini sekarang mama masih di sini? Mama masih di Jakarta? Masih. Papa masih di sana? Papa di sana karena beliau kebetulan pisah. Oh udah bisa. Karena mama mempertahankan saya, papa nggak mau kalau saya masuk Islam. Nggak, maksudnya pisahnya cerai? Iya. Kok boleh sih Katolik cerai? Karena ini kok mama saya tuh nggak mau kan apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh ceraikan manusia. Enggak, cuman karena mama saya itu masih mengkhawatirkan tuh anak-anaknya ini nih, karena papa itu kan orangnya keras di sana. Jadi jangan sampai kalau anak-anaknya tinggal sama papa lagi tuh jangan sampai nanti dicelakain atau gimana. Karena memang benar fanatik banget di sana. Bahkan pas saya kesini pun, karena kan di sana kan kayak udah biasa hidup enak gitu kan, mau apa aja juga tinggal beli, besok beli gitu kan. Nah cuman pas di sini ya memang udah keadaannya udah terbatas. Udah sampai sempet kayak mulung tuh di milih-milih botol di di Salemba jalan milih botol sampai terakhir ketemu Bang Handi Selebes itu saya masih keadaan milih botol itu. Oh ya? Iya. Oke. Masih keadaan milih botol, makanya kebetulan ya mungkin jalannya kok gitu. Sekarang mama yang nafkahin siapa? Mama, kakak, karena kan kakak udah masuk Islam juga. Oh gitu? Iya. Tahun berapa? Di tahun 2000 berapa ya? 2018 kalau nggak salah. Oh beda setahun. Alhamdulillah. Ferry yang maksa masuk Islam? Oh enggak. Justru kakak tuh dulu kecilnya malah fanatik Katolik. Oh gitu. Iya, nggak pernah tinggal gereja. Iya. Alhamdulillah ya berarti ya kalau gitu ya. Semua punya cerita. Ya, namanya orang masuk Islam pasti semua punya cerita. Yang nggak mungkin dilupain biasanya. Sampai mati biasanya. Ya kan? Karena berpindah keyakinan kan bukan sesuatu yang biasa gitu. Gak mudah juga. Gak mudah. Iya. Nah, terus gimana ceritanya waktu siapa duluan nih mau cerita nih? Waktu baru-baru jadi Islam, jadi Muslim, pertama kali melakukan sholat gimana? Siapa duluan yang mau cerita? Ini dulu nih, harusnya ini dulu nih. Yang dulunya biasanya gimana? Mungkin tepuk tangan gitu nggak? Jingkrak. Terus sholat gimana? Ya itu sih paling pertama ya sholatnya ya. Saya sholat nih tapi masih masih saya pakai mukena, tapi saya masih berdoa sesuai dengan cara waktu ini. Hah, gimana ceritanya? Iya. Sudah syahadat? Iya sudah syahadat, cuman kan gini kok kayak maksudnya kayak hati saya untuk sujud apa itu belum belum. Iya. Oh.
Nah, emang waktu setelah bersyahadat nggak diajarin untuk sholat itu? Iya kan nggak apa namanya kan Belum. abis syahadat kan nggak langsung benar-benar tok langsung Enggak, di maksudnya ini. nggak sempat belajar sholat. Kalau apa namanya sekitar seminggu kemudian baru Oh, oke. mulai belajar sholat gitu Ya, ya. di Terus? ini. Ya udah apa namanya ya saya sholat sesuai dengan kemauan saya. Maksudnya gimana ya? Pakai tata cara saya sendiri kok. Sampai akhirnya apa namanya? Saya beli buku panduan sholat. Ya udah saya taruh di depan. Terus sekarang sudah bisa sholat sendiri? Alhamdulillah dong. Gimana rasanya? Tapi ya Baca ikronya bahasa Arabnya udah sampai mana? abatasa. Udah Udah ikro berapa? satu. Oh, masih ikro 1. Ya pelan-pelan lah ya. Ini ketua kelas ya. Oh, ini ketua kelasnya. Iya. Nah, waktu hafal surat Al-Fatihah, udah hafal dong? Udah. Udah tahu artinya dong? Artinya belum, tapi udah hafal. Ya, dipelajarin lah artinya lah. Jadi pada waktu kita membaca surat Al-Fatihah, pada waktu kita sholat, diusahakan kita meresapi maknanya. Jangan cuma asal baca di bibir. Ya, kalau kita cuma baca di bibir, nggak tahu maknanya, kadang-kadang kalau kata orang Bekasi kurang resep gitu, sholatnya gitu ya. Nah, kalau Stanley gimana? Waktu baru-baru menjalankan syariat Islam? Sebenarnya sebelum bersyahadat saya sudah sholat juga kok. Hah? Iya betulan. Sholat yang gimana maksudnya? Enggak kan di saat saya merasakan di gereja saya sudah tidak menemukan Tuhan saya kan, atau Allah yang saya sembah, saya cari yang mana yang buta. Ketemunya Muslim. Oh, Jadi saya tuh 4 kali masuk masjid, sholat di masjid, saya belum bersyahadat. Nah, kebetulan kan ada masjid di samping oh jadi penyusup. Iya bukan. Terus Jadi gabung di situ. Saya bilang sama Pak Imam, itu namanya Masjid Al Muhajirin di di Kendari. Kendari. Jadi saat bunyi azan gitu kan, wah sana gitu kan. Poinnya kan menyembah Allah yang sama, walaupun Iya. saya belum kenal baginda Rasulullah kan. Iya. Tapi poinnya kan yang disembah mereka kan sama dengan sesembah. Iya, iya. Yang gabung di situ. Nah, cuman karena terakhir itu saya agak sedikit malu gitu kan. Jadi di saat habis sholat Jumat, Malu apa? saya paling depan gitu kan. Karena paling depan lagi. Untung nggak ditarik jadi imam lu paling depan. Saf kedua lah. Saf kan Oh, saf kedua, ya. Saf pertama. Saf pertama kan datang duluan kan. Pas pertama orang ini pas Saking rajinnya tuh ya. pas disuruh ngumpul, pas lagi lagi ini Pak, lagi apa namanya? Lagi pengen ada momentum yang kita pengen betul-betul dekat kan. Ya mungkin karena dulu adalah pengalaman religius kita pengen dekat dengan ini kan. Jadi datang di masjid paling depan. Terus itu hari Jumat. Seharusnya saya harus pulang duluan sebelum umat muslim datang kan. Kan saya curi waktu saat anda muslim saya masuk gitu. Nah, terlambat keluar, datang orang muslim kan dari belakang. Dulu sudah banyak orang. Ya sudah lanjut aja kan gabung sama mereka sholat Jumat. Terus? Nah, pas selesai sholat Jumat mau keluar disuruh sabar sama imamnya, katanya kita mau sholat goib untuk umat-umat muslim yang kena bencana di Turki. Kalau misalnya aman lah. Paling sama dengan yang tadi kan rakaatnya sama. Ya sudah pas sujud ternyata nggak sujud gitu kan. Sujud sendiri. Harusnya kan kepala kan. Kaki di belakang ternyata nggak sujud. Dari situ saya nggak pernah masuk lagi sampai sekarang walaupun sudah muslim. Saya pilih masjid lain itu. Waktu sujud nggak ada nyolek gitu. Enggak ada yang cuman ya mungkin karena mereka juga. Tapi ada loh banyak beberapa juga ada muslim yang meninggal pada waktu sujud di masjid. Iya. Mungkin waktu itu disangka tuh ini lagi sakaratul maut kali sujud sendiri. Jadi waktu itu kan waktu sholat itu kan saya dipegang kok kaki kan dari kepala orang kan kok kaki gitu kan. Dari situ sampai sudah masjid kita lagi ke masjid yang sebelahnya karena malam. Jadi itu sih kalau pengalaman. Jadi kalau untuk sholat sih sebelum muslim itu saya sudah sholat. Belum syahadat malah udah sholat di masjid. Iya, sebelum syahadat itu karena saya sebelum mengenal baginda Rasulullah saya mengenal dulu siapa Allah SWT itu kan. Oke. Sebelum saya mengenal baginda Rasulullah saya kenal dulu siapa yang Subhanahu wa ta'ala. SWT. Iya maksudnya. Dulu kan sebutannya SWT kan. Dan saya harus mengenal dulu sosok ini siapa, apa sosok ini sama yang sama Yesus gitu kan. Jangan disingkat lah. Saya harus kenal dulu ya yang disembah sama baginda Rasulullah sama nggak sama yang disembah sama Yesus, sama Musa, sama dipelajari. Bahkan saya harus cross check lagi Yudaism. Saya harus cross check dulu. Kan bisa mereka kalau saya ditolak, wah saya protes dong. Sama imamnya orang Yahudi bisa masuk masjid masa saya walaupun saya Nasrani kan. Saya protes demo nanti di. Cuman bedanya kalau orang Yudaisme masuk masjid untuk tefillah,
Dia nggak boleh ikut softnya orang Islam. Iya, Dia softnya sendiri di belakang. kan saya Gitu. penyusup. Oh, gitu. Jadi situ saya mengenal dulu siapa sosok yang disembah oleh baginda Rasulullah. Setelah memahami oh ternyata sama yang disembah oleh Yesus kan, ya udah baru mengenal bagindanya gitu. Jadi Loh, tapi sorry man, ketika belum syahadat, artinya belum jadi orang Muslim, terus coba-coba sholat di masjid, iya, itu bacaan sholat tuh sudah tahu apa belum? tetap doa bapak kami. Oh, Iya. kami. Di sebelahnya mungkin Bismillahirrahmanirrahim. Saya bapak kami. Maksudnya iya karena dalam iman saya kan yang ya dalam hati kan mengetahui Allah itu perangan saya. Maksudnya apapun yang dalam hati yang Allah paham, mau bahasa Indonesia kayak bahasa apapun yang penting di situ bapak kami itu kan berdoa kepada ada nama Yesus dulu di situ bang. Oh, iya. Aman. Jadi aman. Kecuali kalau berdoa kepada Yesus mungkin tidak aman. Kalau Iya, berdoa iya. kepada Bapa. Nah, dalam perspektif saya Bapa itu adalah Allah Subhanahu wa taala tadi. Iya. Makanya saya merasa tidak ada yang salah. Pada saat itu kan belum ada tuntunan gitu kan. Jadi ya di sebelah mungkin makanya tanya sama teman-teman, saya tuh paling anti berdoa di komal. Takutnya diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, akhirnya dengan dalam nama Dalam- Yesus. Karena Takut saking- ini ya, iya, apa namanya, saking spontan. tiap hari dilafalkan bangun pagi disuruh doa siang. Ya mungkin banyak denominasi lain juga kuat berdoa tapi Iya, kami juga iya. luar biasa kalau berdoa pagi sembahyang gitu kan. Iya. Yang bener loh. Baik para Iwan Villa dan juga para mualim dimanapun Anda berada, baru saja kita sudah simak ya bagaimana keseruan dari teman-teman mualaf kita ya, yang mereka itu ada yang dari Advent, terus ada yang dari Saksi Yehova, terus ada yang dari Katolik. Nah, kalau kita ngelihat mereka berkumpul ya dalam satu ruangan bercerita tentang masa lalu mereka ya dalam tanda petik bernostalgia dengan iman mereka yang lama menuju ke iman mereka yang baru. Jadi ada pelajaran-pelajaran yang begitu positif, pelajaran-pelajaran yang mungkin bisa kita petik ya. Bagaimana sih kita bisa mengenal ya dalam tanda petik studi perbandingan agama secara ilmiah dan juga akademis tentunya ya. Mungkin dari video-video kesaksian mualaf kita semua bisa terinspirasi, kita semua bisa teredukasi dengan narasi-narasi mereka ya. Buat para Iwan Villa dan juga para mualim dimanapun Anda berada, silakan bagikan video-video ini supaya video ini bisa menjadi satu hal edukasi yang cukup positif ke depannya, supaya kita bisa sama-sama belajar di dalam tanda petik studi perbandingan agama ya. Baik para Iwan Villa dan juga para mualim dimanapun Anda berada, demikian video yang Bang Umar buat terkait dengan bagaimana kesaksian dari seorang mantan Kristen, dari Kristen Advent, ada dari Saksi Yehova, dan juga ada dari Katolik ya. Demikian Bang Umar bernarasi dan Bang Umar sudah buat konten ini. Semoga kedepannya bisa menjadi satu hal yang positif. Baik, akhir kata dari Bang Umar ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para Iwan Villa dan juga para mualim. Jangan lupa video ini dibagikan. Akhir kata dari Bang Umar ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.